Awas, ada yang sedang cari panggung. Kita sudah dibuat heran dengan Roy Suryo CS yang setiap hari geruduk sana, geruduk sini bahas ijazahnya Pak Jokowi. Ini ada orang-orang nganggur gak punya kerjaan atau gimana sih? Atau jangan-jangan pekerjaan mereka ya ini. Jadi mereka serang Pak Jokowi dibayar. Waduh, gak ngerti lagi nih. Kemudian setelah Aji mumpung viral kasus ijazahnya Pak Jokowi, belakangan muncul pihak-pihak yang ikutan naik panggung. Contohnya adalah penggugat ijazah Pak Jokowi di PN Solo, Muhammad Taufik. Apesnya, sebelum berhasil gugatannya soal ijazahnya Pak Jokowi, sekarang dia justru dilaporkan ke Polresta Solo karena pencemaran nama baik oleh orang lain. Datang ke sini dalam rangka saya menanyakan SP2HP kepada Pak Kasat, dan alhamdulillah tadi diterima dengan baik oleh beliau Pak Kasat. Saya nunggu sebentar karena beliau baru sibuk, dan nanti dalam waktu secepat ini nanti tidak lagi. Pak, terkait dengan SP2HP ini sendiri terkait laporan apa sih, Mbak? Nah, gini Mas, saya kan melaporkan dugaan tentang tindak pidana ujaran kebencian, hujatan, penghasutan, penyerang kehormatan, serta pelecehan terhadap diri saya, dan keterangan palsu yang diberitahukan disebarluaskan melalui khalayak ramai, khalayak umum lewat akun media sosial maupun YouTube yang mana dilakukan oleh MTP dan kawan-kawan. Karena sudah menyerang kehormatan saya, ujaran kebencian tersebut dipublikasikan melalui khalayak umum maupun YouTube maupun TikTok, saya nggak terima. Karena dari dulu orang ini selalu menghujat siapapun, ya toh, istilahnya menghina siapapun, dan ini harus saya beri pelajaran biar kedepannya tidak ada orang yang dilecehkan lagi, tidak ada orang yang dihina lagi. Dia membuat ujaran kebencian di khalayak umum, baik melalui medsos YouTube maupun TikTok. Saya nggak terima, Mas, karena saya seorang ibu dan seorang perempuan, gitu loh. Saya dikatakan bahwa pengacara perempuan Asri Purwanti dulu memenjarakan suaminya yang notabene advokat. Untuk apa? Menyampaikan itu di publik, di TikTok maupun YouTube, untuk apa? Gitu. Kalau nggak suka sama saya, nggak terima dengan Yainal jadi tersangka, ya sudah upaya hukum. Nggak terima dengan perkara yang ada SP3, ya sudah upaya hukum, gitu loh. Karena kan memang saya di Polsek Kartosuro kan dikriminalisasi, jelas. Saya belum pernah di BAP, akhirnya Polsek Kartosuro melakukan hal kriminalisasi saya. Nah, ini adalah Asri Purwanti yang merasa jadi korban gitu ya, atas apa yang dilakukan oleh Pak Taufik ya, dari ucapannya Pak Taufik, kemudian cara Pak Taufik mengiring opini seolah-olah Mbak Astri ini jago melobi-lobi katanya. Sudah begitu lama perkara itu tidak dinaikkan ya, dan kami solider ya, advokat dari berbagai organisasi mendatangi Polsek Kartosuro, mendatangi Kejaksaan tanggal 19 Februari ya, nanti videonya akan kami sertakan. Mendatangi Kejaksaan, dan apa yang disampaikan Kejaksaan ini nanti kita juga akan sampaikan pengaduan ke Komjak. Pada saat itu di penjagaan dan saya mau menemui kasih pidana, kasih pidumnya maupun mau menemui kajarinya, dan ada memperoleh data apa? Bahwa perkara Asri itu belum SPDP. Artinya perkara itu tidak pernah dikirim ke Kejaksaan oleh polisi selama sekian belas tahun. Nah, ini kan hebat Asri, tiba-tiba justru laporan Asri ya, yang semula di Polresta Surakarta itu ditolak, melaporkan Zainal Mustafa sebagai orang yang dituduh menggunakan ijazah palsu. Jadi kasus ijazah palsunya dicoret oleh Polresta Surakarta, perkara tidak memenuhi syarat. Lalu buatlah settingan dengan Polres Sukoharjo. Kenapa? Karena
Dia 12 tahun aja bisa menyembunyikan tersangkanya kok, nggak diperiksa, nggak dinaikkan, bahkan kemudian diterbitkan surat penghentian penyidikan. Nah ini, nah oleh karenanya bagaimana mungkin ya orang yang dituduh memakai data palsu, dalam hal ini Zainal Mustafa dituduh menggunakan rapot yang dipalsu. Tetapi kalau dalam proses ini ada peran Asri membantu, mengantarkan atau apa, kan setidaknya dia dikenakan pasal 55 yang ancaman hukumannya sama dengan pelaku 6 tahun. Wah, ini nih. Ini pernyataan dari Pak Taufik ya, yang terus-terusan menyenggol Ibu Asri, mengatakan inilah itulah, tapi nggak tahu nih buktinya mana, ada nggak? Itu kan PPT kan, PPT bisa dibuat. Ya buktinya mana? Soal Ibu Asri yang melakukan ini itu. Dan kalau ini kan sudah dilaporkan ya, semisalkan nanti ini pesan aja Pak ya, belajar dari sebelum-sebelumnya, ketika Bapak itu nantinya tidak hadir, itu menguatkan pikiran kita kalau ya Bapak itu takut gitu. Ya kita lihat aja nanti bagaimana laporannya, dan kita lihat bagaimana sih sebetulnya Bapak itu mengurai permasalahan itu tanpa harus mengancam, marah-marah, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan share supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Ya, yang pertama, sehubungan diterbitkannya penetapan tersangka kepada Zainal Mustafa tanggal 21 April 2025, saya akan melakukan upaya hukum pra-peradilan ya. Siapa yang saya pra-peradilankan adalah Kapolres Sukoharjo. Ini pesan buat Kapolres dan Kasat Reskrim. Anda ikut manuver di perkara saya tipu UGM ya. Ini bukannya tanpa sebab. Itu Asri itu advokat yang jago lobby. Nah, kemudian yang kedua dan yang ketiga, kejaksaan akan saya laporkan dan target saya satu. Kalian semua dipindah dan dijatuhi sanksi. Kenapa? Karena saya pernah berhasil ngevlog di depan Kapolres Tabes Semarang dalam kasus adik Gama yang dibunuh polisi, itu berhasil ya, dan polisinya dipecat. Sampai ketemu dalam waktu yang sama, tetaplah menjadi orang merdeka, orang yang memiliki 3 kredibilitas. 1, cerdas, yang kedua jujur dan pemberani. UGM digugat 69 triliun gara-gara ijazah Pak Jokowi. Ini yang gugat sehat kan Pak? Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya, supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, ya seperti itu. Nah, jika dia tidak UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara mengalami kerugian material, makanya kita tuntut 69 triliun kepada UGM karena kegaduhan ini sehingga terjadi nilai rupiah turun. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dihentikan, ini bisa sampai 20.000 rupiah per dolar, Pak. Aduh, aku masih nggak ngerti kon. Maksudnya apa sih? Kok bisa keriuhan ya urusan ijazah Pak Jokowi ya yang dibuat-buat riuh sama si Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais dan seluruh kawan-kawannya itu ya. Kok bisa sampai membuat nilai tukar rupiah lemah, dolar naik? Gak ada hubungannya padahal ya. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Tapi perhitungannya gimana kawan-kawan ya? Kok tiba-tiba ucuk-ucuk muncul angka 69 triliun gitu. Harusnya kan 10 triliun, 20, 50 atau 100 triliun gitu. Ini kenapa 6 dan 9? Ganjil banget. Kayak Tapi Bang Komarudin, aku mau tanya lah ya. Biasanya kan kita sebagai advokat mendampingi klien kita ya, untuk mendampingi menggugat karena klien kita mengalami kerugian dari orang atau badan hukum, PT dan lain sebagainya, atau kita pun bisa menggugat orang karena kita mengalami kerugian langsung. Kalau Bang Komarudin ini ada kerugian apa yang dibuat sama UGM gitu? Hah? Jangan-jangan pun abang ketemu orang UGM nggak pernah gitu, ketemu rektornya ini nggak pernah. Terus kerugian apa gitu loh? Nah,
Membingungkan Pak Komarudin ini memang. Jadi saranku kepada pihak UGM segera lakukan upaya hukum ya. Karena ini semua sudah mengganggu nama baik UGM. Bayangkan aja selama ini ya kita tahu UGM sudah melahirkan alumni-alumni hebat. Banyak sekali anak-anak bangsa, tokoh-tokoh nasional, tokoh bangsa yang lahir dari alumni UGM. Dan terakhir saran untuk Bapak Komarudin, advokat senior yang terhebat. Semoga segera dapat 69 triliun, mana tahu turun dari langit. Tuh, ini ada gugatan lagi yang dilakukan oleh Pak Komarudin kepada UGM sebesar 69 triliun. Ganjil banget sih, tinggal nambah satu lagi terus digenepin 70 gitu loh ya. Iya gak sih teman-teman? Kenapa dapatnya 69 gitu, kayak kenapa, why gitu loh. Selain itu ada yang menarik lagi nih teman-teman. Ternyata aksi yang dilakukan oleh Pak Taufik selain masalah ijazah ada lagi nih. Nah, ini saya bersama tim saya, Pak Mahfud. Tunggu Pak Mahfud ya, action kami. Tanggal 21 kami akan ke Jogja. Tidak main-main, kami ke Pengadilan Negeri Sleman, ke Polda DIY sekaligus juga ke UI ya, untuk membuktikan Pak Mahfud. Jadi kalau Pak Mahfud sudah membuat pembelaan di Kompas bahwa undang-undang Kode itu tidak ada, silakanlah. Tapi yang pasti tahun 85 yang namanya Adnan Buyung Nasution itu sudah dijatuhi sanksi selama 1 tahun ya. Kemudian di peraturan-peraturan Mahkamah Agung ya tahun 84 itu juga sudah ada. Jadi tunggu sajalah Pak Mahfud. Dan saya juga ingin tegaskan kalau Pak Mahfud ini menurut saya kan Profesor Hadian paling pintar. Tapi saya nggak ngerti ya, kenapa Nyawapres 2 kali sudah pakai jas kok nggak jadi gitu loh. Yang pertama itu malah ngeri, sudah yakin begini-begini, selang beberapa menit ternyata diganti Pak Ma'ruf Amin. Nah, dan yang terakhir malah dilihat sama Gibran seperti ini, Pak Mahfud nggak bisa ya. Nah, jadi saya tegaskan Pak Mahfud, perkara perdata itu bukan hanya prestasi. Perkara perdata itu ada yang namanya volunteer. Misalkan orang ganti nama, pembagian waris itu juga masuk. Kemudian ada konsensus, itu sengketa ya. Dan juga ada perkara itu yang sifatnya class action. Jadi banyak Pak Mahfud. Emangnya saya sekolahnya nggak sampai selesai. Sekolah saya sampai selesai, jasanya ada, KKN-nya ada, teman-temannya ada. Jadi saya ingin buktikan Pak Mahfud 21 Mei Pak Mahfud jangan kemana-mana, saya pasti ke Jogja bersama rombongan ini ya. Kita tunggu loh ya. Di tanggal 21 Mei nantinya katanya mau mengunjungi Pak Mahfud di Jogja. Oke. Kita tunggu dan kira-kira ada informasi apa yang akan beliau ini sampaikan kepada Pak Mahfud MD. Kita tunggu saja. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan share supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Nah, ini selamat siang guys. Aku mengajar problematika notaris ya di MKN Universitas Islam Sultan Agung. Nah, ini aku mau menanggapi tim Mabes Polri, tim Lapor Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Juhandi. Ini saya mau kasih tahu, dia itu seangkatan sama Kapolri Sigit, jadi angkatan 91 ya. Aku nggak bicara independen atau apa, sudah tahulah kalian arahnya. Kemudian yang kedua, mereka sudah memeriksa sekitar 6 atau 7 kawan-kawan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, mereka sudah berada di Solo hampir sekitar 1 bulan. Kemudian kita hubungkan dengan Jakarta. Nah, dari pernyataan ini jelas ya guys, itu sudah disiapkan itu. Orang laporannya Pak Jokowi baru 14 April kok ya. Bersamaan sidang mediasi pertama kok tiba-tiba mereka sudah mengirim tim ya. Jadi nampaknya ini banyak disinyalir banyak orang, beberapa pakar itu menyayangkan harusnya Jokowi, polisi itu tidak mengandalkan kekuasaan, tapi coba menghormati hukum. Biarlah gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan dulu. Nah, ini sepertinya kan muara ini mau diselesaikan lewat laporan di Polda Metro.
Dan anehnya, sebelumnya sudah dilaporkan tentang dugaan ijazah palsu ini oleh Egy Sujana, ya, dan kawan-kawan di Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024. Nah, itu tak kunjung diperiksa, tapi tiba-tiba laporan Jokowi 14 April sudah diperiksa dan sudah begitu banyak orang. Oke, kita analisa. Pertama, kenapa tidak ada second opinion? Pernyataan saya ini penting mengingat ada distrust kepada kepolisian dari sebelum Rambo, ya, bahkan ketika masih Pak Susno Duaji itu ditersangkakan pun kan sudah banyak orang mempertanyakan independensi dari tim independen yang dibentuk oleh polisi yang notabene anggotanya polisi semua itu saat itu, ya. Kemudian kita juga melihat kenapa yang diwawancara itu teman-teman Pak Jokowi, kenapa bukan orang yang kontra atau orang lain yang meragukan. Jadi kan aneh. Ini gimana? Ini bentar. Ini gimana nih mikirnya? Kok bisa dipertanyakan kenapa ya diwawancara itu temannya Pak Jokowi ya? Ya emang harusnya kan seperti itu. Coba bayangin, mau wawancara membuktikan kalau Pak Jokowi sekolah di sana, kan pasti tanya ke gurunya, dosen, teman sekelasnya Pak Jokowi, teman satu sekolah atau satu universitasnya Pak Jokowi. Kan wajar gitu dipertanyakan karena mereka tahu nih. Karena mereka punya bukti gitu loh, pernah melihat Pak Jokowi berkuliah di sana. Lah kok sekarang malah dipertanyakan? Kenapa yang diwawancara orang-orang itu? Kenapa enggak ke orang yang kontra atau yang dengan ijazahnya Pak Jokowi? Ya jelas membantah lah. Kayak contohnya Bung Roy, ketika mau dimintai pendapat, apakah akan sesuai dengan teman-temannya Pak Jokowi? Kan ya enggak. Orang Bung Roy saja tidak satu angkatan dengan Pak Joko Widodo. Beda. Ini beda banget. Jangan disamakan. Pembelaan perdata dibawa ke pidana, ya. Kemudian sejauh ini tidak pernah ditunjukkan mana yang ijazah asli. Andai kata itu benar ada, kenapa kenapa berlarut-larut sekian lama? Dan andai kata itu benar ada, maka berarti yang membuat keributan itu bukan pelapor, bukan penggugat, tapi ya Pak Jokowi sendiri yang membuat keributan itu. Kemudian yang ketiga, ya. Gak bisa nih kayak gini. Kenapa kok dituduhkan lagi Pak Jokowi yang membuat keributan? Padahal orang-orang yang membuat keributan dia orang-orang yang berusaha untuk menggugat. Ini sudah adem ayem. Kenapa masih diusik terus? Dan pertanyaan lagi adalah kenapa baru diusik sekarang? Kenapa nggak dari dulu waktu Pak Jokowi jadi wali kota, waktu Pak Jokowi jadi gubernur? Kenapa sekarang ketika Pak Jokowi sudah purna tugas, tidak lagi menjadi presiden, tidak lagi menjadi pejabat daerah, tidak, tapi menjadi warga biasa? Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan share supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Karena komentar Prof. Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung, sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Prof. Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Betul. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja, kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim, sehingga perkara bukan yang dia lakukan kalau cuma itu mempengaruhi hakim netral ya, ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu, itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu, lalu ini gitu ya. Mau nedeng tenar. Mungkin. Oh tapi begini, bukan soal itu. Kalau itu sih nggak terlaluan saya. Orang ini Mas Don Bosco, ternyata nggak tahu ilmu hukum. Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of court ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia itu. Nggak ada di hukum pidana kita tuh contempt. Tanpa landasan hukumnya. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Contempt of court itu etika. Bukan pengadilan pidana. Itu ada di undang-undang. Contempt of court itu misalnya sedang sidang, jaksa, pengacara itu naik ke meja. Itu
Tuh, sudah dijawab langsung oleh Pak Mahfud MD. Ternyata emang orang ini tuh suka omong-omong aja. Ya, pantas dari awal omong-omongannya itu seperti itu. Ternyata hobinya omong-omong, gak bisa dibuktikan dan suka kompor. Gimana kalau menurut kalian? Silakan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.